Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mita Indriati, NIM 2019 A1H055. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam non-hayati. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam non-hayati ini tidak menghasilkan pangan atau sandang bagi manusia. Namun, sumber daya alam non-hayati mampu menghasilkan energi untuk memproduksinya. Ada beberapa contoh sumber daya alam non-hayati, yakni matahari, udara, air, tanah, hasil tambang, dan lain-lain. Di bawah ini adalah uraian lengkap dari contoh-contoh sumber daya alam non-hayati tersebut. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Di sini saya akan membahas sumber daya alam non-hayati beberapa saja. Yang pertama ada matahari. Nah, contoh sumber daya alam non-hayati yang pertama adalah sinar matahari. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari untuk dapat bertahan hidup. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Dari hasil fotosintesis, ini juga akan bermanfaat bagi hewan dan manusia. Manusia sendiri memanfaatkan sinar matahari untuk keperluan sehari-hari, seperti menjemur pakaian. Industri kecil juga sering memanfaatkan sinar matahari dalam proses produksinya. Misalnya industri pembuatan kerupuk, petani pun kerap kali menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan hasil panennya. Pemanfaatan sumber daya matahari dalam skala besar adalah pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik yang bersumber dari energi matahari ini menggunakan dua cara. Salah satunya diantaranya adalah pemusatan energi matahari. Cara kerja dari pemusatan energi matahari ini adalah menggunakan lensa serta sistem pelacak guna memfokuskan cahaya matahari ke suatu titik panas yang diperoleh matahari. Pemfokusan cahaya matahari tersebut kemudian diberdayakan sebagai penggerak generator. Yang kedua, air. Sumber daya air tergolong dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya air yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia adalah sumber air tawar seperti sungai, danau, rawa, dan sumber air tanah. Manfaat air ada berbagai macam bentuk pemanfaatan sumber daya air. Beberapa contohnya adalah pengairan lahan pertanian. Para petani memerlukan banyak air untuk mengairi lahan pertanian mereka, terlebih jika musim kemarau. Hampir 70% air di seluruh dunia dialokasikan untuk keperluan irigasi. Bahan baku industri alokasi air untuk keperluan industri sekitar 15% jumlah total air di bumi. Berbagai industri memanfaatkan air baik untuk campuran dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku utama. Terlebih jika industri adalah produsen air mineral kemasan. Air dapat dimanfaatkan untuk
membangkitkan energi listrik. Hal ini populer di Indonesia dengan sebutan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Air yang dimanfaatkan biasa berasal dari aliran air sungai yang tampung dalam sebuah bendungan. Rekreasi, ada banyak tempat rekreasi yang dimanfaatkan air sebagai sarana utama. Nah, misalnya kolam renang, waterboom, pemancingan, dan wisata bawah laut. Transportasi, aliran air sungai dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Nah, hal ini bisa kita lihat di daerah-daerah yang memiliki sungai yang lebar. Contohnya sungai-sungai di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, udara. Angin merupakan udara yang bergerak. Nah, proses terjadinya banyak negara-negara di Eropa yang mengkolaborasikan teknologi dengan angin. Nah, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Energi yang memanfaatkan angin lebih bersih dan dapat mengurangi produksi gas karbon dioksida. Nah, sehingga lebih ramah lingkungan. Energi yang dapat dihasilkan oleh angin juga jauh lebih banyak, yakni sekitar 50-100 kali lebih banyak dari energi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Selanjutnya, tanah. Tanah tempat makhluk hidup berpijak merupakan salah satu sumber daya alam non-hayati yang sangat bermanfaat. Nah, manusia menanam padi, menanam sayuran di tanah. Nah, secara tidak langsung, tanah berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Manusia juga membangun rumah di atas tanah. Nah, hal ini juga berarti tanah sebagai pemenuh kebutuhan papan. Hampir semua kegiatan manusia dilakukan di atas tanah. Meskipun tanah termasuk dalam sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbaharui, tetapi keberadaannya tetap harus dilestarikan. Mungkin sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.